Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan materi tentang bahasa Indonesia untuk karangan ilmiah. Video yang saya berikan ini adalah video dari Badan Bahasa Kemendikbud yang disampaikan oleh Bapak Sri Satria Catur Wisnu Sasangka. Baik, selanjutnya mohon disimak video berikut ini secara seksama hingga selesai. Selamat menyimak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah bahasa Indonesia dalam karangan ilmiah. Saya bagi menjadi dua sesi. Yang pertama karangan ilmiah itu sendiri, lalu yang kedua baru bahasanya. Terus yang ketiga kasus. Oleh karena itu kami beberapa waktu yang lalu meminta beberapa tulisan dari Anda supaya nanti kita bicarakan bersama-sama. Mudah-mudahan waktu sampai pukul 12 mencukupi untuk hal itu. Lanjut Bu Indah. Ya. Oh ya, kami perkenalkan juga Ibu Indah itu staf di Badan Pengembangan Bahasa di bidang pembinaan, dan dia nanti yang akan menggantikan saya dan teman-teman yang sudah tua-tua ini dan tidak mungkin akan bertahan terus. Nah, Bu Indah sudah mempunyai dua aplikasi. Yang pertama penyunting sudah punya, lalu penyuluh juga sudah punya. Dan beberapa waktu yang lalu Bu Indah sudah mulai kami libatkan membahas undang-undang di DPR. Baik, ya, yang pertama karangan ilmiah. Karangan ilmiah itu karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Itu pendapat Broto Wijoyo. Ya, ini. Jadi ada kata kunci yang pertama menggunakan metodologi, ya, ini. Terus yang disajikan apa? Fakta. Jadi fakta disajikan menggunakan metodologi. Lalu ada ciri yang lain. Cara menyajikan fakta dengan metodologi itu harus bersifat argumentatif. Ya, seperti itu. Nanti ini bisa dibaca sendiri. Terus lanjutkan. Nah, ciri ilmiah itu ada data, tentu datanya yang diusahakan yang aktual, yang terbaru. Lalu data itu harus berdasarkan fakta. Kemudian ada analisis, ada argumentatif, objektif, dan jujur. Ini ciri ilmiah ini. Data, fakta, analisis, argumentatif, objektif, dan jujur. Ini ya. Seorang peneliti, seorang penulis, jangan membuat tulisan tidak berdasarkan data. Kalau tidak berdasarkan data lalu membuat tulisan, jadilah fiksi atau cerita. Seperti itu. Kadang-kadang cerita saja memakai data tetangga atau data kehidupan yang disamarkan pelaku-pelakunya, padahal itu kehidupan nyata. Ada juga yang seperti itu. Analisis, nah yang paling berat itu nanti di analisis ini. Cara menganalisisnya itu seperti apa? Analisisnya yang penting argumentatif. Lalu hasilnya itu objektif. Meskipun hasilnya, hasilnya kok tidak seperti yang saya kehendaki. Seorang penulis, seorang peneliti tidak boleh memanipulasi hasil penelitian itu. Ya sudah, objektif saja. Ternyata hasilnya seperti ini. Nah, di situ ya, objektif. Jujur. Nah, jujur itu hasilnya seperti ini, tapi hati nurani saya kok tidak seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu tetap mengatakan objektif, nah Bapak Ibu itu berarti jujur. Tapi ketika mencampurkan pendapat Ibu ke dalam hasil penelitian, dapat Bapak Ibu ke hasil penelitian, nah yang pertama sudah tidak objektif, yang kedua sudah tidak jujur. Kita lanjutkan. Nah, prinsip ilmiah ada tiga tadi. Loh. Sebelumnya tadi ada observasi,
ya, ada eksperimen dan ada kajian pustaka atau kajian teoritis, ya, teoritis 3 ini prinsip ilmiah. Baik, lanjutkan Bu Indah. Nah, ini jenis karya ilmiah. Yang pertama, laporan ilmiah itu isinya banyak itu, karya tulis, skripsi, tesis, disertasi, dan hasil penelitian. Kemudian makalah atau kertas kerja, dan yang terakhir artikel. Artikel ya untuk jurnal, untuk bunga rampai, seperti itu. Kalau makalah kertas kerja itu biasanya diseminarkan. Tuh, seperti itu. Ini kita sudah tahu ini. Lanjutkan, Bu Indah. Nah, isi karangan ilmiah itu ada 2 versi. Versi pertama terdiri atas pendahuluan, landasan teori, analisis, penutup, lalu daftar pustaka. Versi kedua, pendahuluan, metodologi, temuan, analisis, simpulan, dan daftar pustaka. Mana yang akan kita pilih? Ya bergantung kebutuhan. Kalau suatu jurnal, majalah menginginkan versi yang kedua, ikuti saja. Supaya tulisan Anda bisa dimuat misalnya. Tapi kalau Anda tetap mempertahankan kebiasaan saya versi 1, sementara jurnal menghendaki versi 2, ya tulisan Anda tidak akan bisa dimuat. Jadi ini sesuaikan saja dengan gaya yang dikehendaki, fleksibel. Ada kecenderungan yang pendidikan atau institut itu ada kecenderungan yang versi 2 ini. Tapi kalau yang non pendidikan biasanya versi 1. Tapi sekali lagi sesuaikan saja tulisan Anda dengan majalah atau jurnal yang akan Anda kirimi tulisan itu. Baik, Bu Indah, lanjutkan. Nah, si jurnal tadi ya, ada abstrak, ada pendahuluan, ada teori, ada metodologi, ada temuan, ada simpulan, dan daftar pustaka. Sekali lagi itu ikuti gaya selingkung. Gaya selingkung itu gaya yang diberlakukan di lingkungan majalah, jurnal, atau institusi tertentu. Itu gaya selingkung. Baik, dilanjutkan. Nah, wah ini tiba-tiba melompat ya. Bahasa yang digunakan di dalam karya ilmiah harus seperti apa? Yang pertama, ciri bahasa ilmiah harus menggunakan bahasa jurnal, bahasa karya tulis, itu harus menggunakan ciri-cirinya seperti ini. Bahasa yang digunakan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Lain dengan bahasa lisan. Bahasa lisan terikat oleh ruang dan waktu. Saya berkata, saya bercerita pukul 9.13 menit, nanti didengarkan pukul 12 tanpa membayangkan ruang dan waktu, kadang-kadang sulit dipahami. Tapi bahasa ilmiah, bahasa karangan ilmiah, bahasa buku, itu tidak terikat oleh ini. Sehingga dibaca kapanpun, ya pemahamannya akan tetap sama. Lalu ciri bahasa ilmiah itu apalagi? Bahasa yang digunakan harus menggunakan bahasa baku atau standar. Nanti kita lihat, ternyata teman-teman kita masih banyak juga yang menggunakan bahasa tidak baku dalam membuat laporan. Lalu bahasa yang digunakan harus efektif dan dituangkan dalam paragraf yang baik. Nah ini yang sulit, efektif dan paragraf yang baik itu seperti apa? Karena itu hubungannya dengan menata gagasan seseorang. Tapi insya Allah, kalau Bapak Ibu biasa membaca buku, membaca tulisan, itu pasti akan mudah. Dilanjutkan Ibu Indah. Nah, sekarang ini kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu membuat isi, maksud yang disampaikan oleh pembicara penulis
tergambar lengkap dalam pikiran si pendengar. Jadi Bapak Ibu ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Orang lain itu alhamdulillah bisa menerima, menangkap apa yang Bapak Ibu sampaikan. Itu berarti tuturan, tulisan yang Bapak Ibu buat itu efektif. Tetapi jika orang lain menerima membaca informasi, ya, mendengarkan informasi dari baca Bapak Ibu, tidak sama dengan yang dimaksudkan oleh Bapak Ibu, ya itu tidak efektif. Tidak efektif bisa dua kemungkinan, karena penyampainya memang kurang bisa menuangkan idenya itu secara baik, atau masalahnya ada pada Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, usahakan kalimat itu yang efektif, supaya mudah dicerna oleh pendengar atau oleh pembaca. Jadi intinya pesan yang diterima oleh pendengar atau oleh pembaca sama dengan yang dikehendaki oleh pembicara atau oleh penulis. Itu efektif. Menyimpang dari itu sudah tidak efektif. Terus, nah ini paragraf ya. Paragraf itu ada gagasan pokok terdiri atas ya, ada gagasan pokok dan ada gagasan penjelas. Atau gagasan pokok itu disebut ide pokok, gagasan penjelas itu gagasan pengembang. Gagasan penjelas itu dibagi menjadi mayor dan minor. Mayor ini harus menjelaskan gagasan pokok. Lalu minor harus menjelaskan gagasan mayor. Tidak bisa minor langsung menjelaskan gagasan pokok. Itu tidak bisa. Harus urut. Mayor ke gagasan pokok. Minor ke mayor, baru ke gagasan pokok. Seperti itu. Nanti kita lihat. Lanjut Bu Endah. Lalu ya, penulisan judul. Saya tidak tahu ini melompat apa beraturan. Mudah-mudahan sih teratur. Yang pertama penulisan judul. Penulisan judul tulisan itu harus menarik pembaca. Sama halnya orang berpidato, yang pertama itu ya harus menarik. Harus singkat dan jelas. Usahakan judul itu bukan berupa kalimat. Judul karangan jangan berupa kalimat. Biasanya frasa. Terus harus menggambarkan keseluruhan isi. Tidak lebih dari 12 kata. 8 kata dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris malah hanya 8 kata. Tapi ini kalau bisa. Yang penting judul itu menarik. Nah, bisa tidak membuat judul panjang tapi menarik. Kalau terpaksa lebih dari 12 kata. Ini hanya rambu-rambu. Disertasi itu malah kadang-kadang berapa itu, lebih dari itu judulnya. Karena terlalu sempit yang akan dibahas, sehingga judulnya jadi panjang begitu. Harus ada terjemahannya dalam bahasa Inggris. Kalau mau dimasukkan ke jurnal ilmiah yang terakreditasi. Teman-teman yang biasa menulis di jurnal itu, yang berakreditasi atau mempunyai nilai tinggi itu, kalau di kelompok LIPI itu hanya Sinta 1 dan Sinta 2. Sinta 3 itu sudah terakreditasi, tapi nilainya rendah. Itu ya. Tapi itu nanti sajalah. Yang penting mau menulis ya rambu-rambu ini yang harus kita ikuti. Usahakan menulis judul itu hindari kata-kata basi. Sekali lagi kalau bisa. Karena teman-teman di pendidikan itu pasti tulisannya berkisar tentang pengaruh, telaah, atau studi. Tentang itu. Nah, bisa tidak membuat tulisan yang tidak ada kata pengaruh, atau tidak ada kata korelasi, hubungan, bisa tidak. Kalau bisa ya syukur. Ya, seperti itu. Baik, lanjutkan Ibu Endah.
Nah, ada abstrak dan ada kata kunci. Abstrak merupakan ringkasan keseluruhan penelitian yang berisi ini latar belakang. Tapi jangan panjang-panjang, inti dari latar belakang itu. Terus tujuan, metode, hasil, dan simpulan yang disajikan secara singkat dan jelas. Abstrak menggunakan kata berkisar antara 100 sampai 250 kata. Abstrak lazimnya diwujudkan dalam satu paragraf. Abstrak diakhiri dengan kata kunci yang mengandung konsep pokok yang dibahas dalam artikel antara 3 sampai 6 kata. Ya, 3 sampai 6 kata. Jadi jangan sampai abstrak 2 halaman. Itu bukan abstrak itu resume. Bedakan ya antara abstrak dan resume atau ringkasan. Beda lagi. Abstrak yang ideal itu satu paragraf. Oleh karena itu, biasanya memuat hal-hal yang penting saja. Silakan dilanjutkan. Nah, nih abstrak yang baik. Memuat argumentasi logis yang menyatakan bahwa perlunya dilakukan observasi atau penelitian untuk memecahkan masalah. Memuat pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah, metode. Memuat hasil yang dicapai dalam penelitian. Ya. Terus memuat simpulan dan saran, rekomendasi. Itu kalau penelitiannya bersifat kebijakan. Memuat simpulan dan saran. Sarannya bisa rekomendasi atau saran yang lain. Silakan dilanjut. Nah, sekarang setelah abstrak, kita membuat pendahuluan. Pendahuluan itu berisi alasan melakukan penelitian. Lalu hipotesis, itu opsional. Dan tujuan penelitian. Nih ya, inti pendahuluan isinya itu. Alasan melakukan penelitian, ada hipotesis, dan ada tujuan penelitian. Nih. Yang berikutnya berisi rumusan masalah. Berisi pemikiran penulis atas permasalahan yang diteliti atau yang akan diteliti. Pendahuluan jangan disamakan dengan tinjauan pustaka. Jadi kalau mengutip yang mendukung dengan alasan melakukan penelitian. Ini ya. Jangan mengambil teori yang terlalu panjang. Biasanya ya 3 sajalah. 3. Terus usahakan di dalam pendahuluan itu di latar belakang, jangan semua kutipan pendapat orang, pendapat kita sendiri tidak ada, ya jangan. Lalu perujukan pustaka jangan terlalu banyak, ini mendukung dengan yang ini. Ya, berisi pemikiran penulis atas permasalahan yang diteliti. Baik, dilanjutkan. Nah, ini metodologi. Ada juga yang memakai metode. Metodologi itu sebenarnya kan ilmu tentang metode. Oleh karena itu, metodologi itu isinya 2. Yang pertama metode, dan yang kedua teknik. Tapi sekali lagi sesuaikan dengan jurnal, tulisan yang akan Bapak kirimi itu. Inginnya dia apa? Metode atau metodologi, ikuti saja. Yang jelas, metode itu teori yang digunakan untuk menganalisis data. Itu ya. Jadi metode itu teori yang digunakan untuk menganalisis data. Metode harus menjelaskan secara terperinci cara menganalisis data. Sedangkan teknik itu harus menjelaskan cara mengambil sampel dan cara mengukur sampel secara terperinci. Atau intinya teknik itu cara mengumpulkan data. Kalau metode
Itu teori yang digunakan untuk menganalisis data. Beda ya antara metode dan teknik. Bapak Ibu kalau melihat orang-orang di kampung menggarap sawah, itu menggunakan metode apa? Menggarap sawahnya. Yang sekarang di daerah Surakarta menggarap sawah itu menggunakan cara yang flat. Artinya sekarang menanam padi. Nanti padi lagi, perpindahan padi lagi. Nah, itu orang kampung menyebutnya metode flat. Metode datar. Ada juga yang menggunakan metode campur sari. Atau menggunakan metode minapadi misalnya. Ketika hujan, petani menanam padi. Ketika perpindahan, menanam palawija, jagung, rempah-rempah, seperti itu. Nanti ketika kemarau, dia menanam singkong, kacang untuk tempe itu loh, kedelai, ya, menanam kedelai. Nah itu menggunakan metode tumpang sari atau metode campuran. Sekarang kalau tekniknya itu ya cara menggarap sawahnya tadi, memakai cangkul, memakai bajak, ya, atau memakai traktor, itu teknik. Nah penulisan karya ilmiah juga begitu, tolong jangan dicampur adukkan antara metode dan teknik. Beda, ya. Kesahihan hasil yang diperoleh dalam suatu penelitian ditentukan oleh metode dan teknik yang digunakan. Tekniknya salah, mengambil datanya salah, ya lalu analisisnya ya pasti akan salah. Seperti itu. Baik, lanjutkan. Nah, ini metode ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Ini hanya beberapa, banyak metode yang bisa dipakai, ya. Deskriptif, inferensial, struktural, kontrastif, komparatif, representatif sosial, eklektik. Eklektik itu campuran. Tata bahasa baku itu menggunakan metode eklektik, metode campuran. Nih, ya, tata bahasa baku. Kalau kamus, para pekamus menggunakan metode apa untuk menjaring data? Sama, memakai metode eklektik juga. Nah, yang laku keras metode ini di sini itu metode deskriptif. Metode deskriptif saja itu ya boleh, tapi kalau tidak ada inferensialnya ya kurang menggigit. Kan hanya menggambarkan saja deskriptif itu. Nah, jadi yang laku keras itu deskriptif, inferensial, struktural, lalu eklektik. Kontrastif dengan komparatif itu beda. Kontrastif itu yang dicari perbedaannya, dikontraskan. Sedangkan komparatif itu yang dicari persamaannya. Dua data, kalau kontrastif itu dicari perbedaannya, tapi kalau mau mengkomparasikan itu dicari persamaannya. Yang D dicari perbedaannya, yang E dicari persamaannya. Ya, misalnya saya mau menulis bahasa di Cirebon. Kalau saya menggunakan kontrastif, saya akan mengatakan bahasa di Cirebon itu banyak berbeda dengan bahasa Jawa yang asli. Sehingga kata ini dengan kata ini beda. Ya, karena kontrastif ingin mengontraskan, ingin mencari perbedaan. Oleh karena itu tidak tepat kalau bahasa Cirebon dianggap sebagai dialek bahasa Jawa misalnya begitu. Tapi kalau analisisnya analisis komparatif akan dicari persamaannya. Dari data sekian menurut Swades, kosakata dasar Swades itu ternyata kata-kata di Cirebon dan kata-kata di Jogja, Solo, Semarang atau sekitarnya banyak persamaan. Sehingga bahasa yang ada di Cirebon itu kemungkinan hanya merupakan dialek dari bahasa Jawa misalnya. Itu komparatif. Yang berikut kalau kuantitatif ini ada metode uji T, ada metode korelasi, ada metode survei.
Sementara menurut beberapa pakar, survei itu sebenarnya bukan metode, tetapi teknik. Tapi ada juga yang memasukkan seperti ini. Ya sudah, ikuti saja. Ya, lalu yang berikut ada metode eksperimen, lalu ada metode observasi. Ini metode kuantitatif. Yang sekarang yang sedang terkenal itu kalau untuk menganalisis penelitian kuantitatif memakai SPSS dan UJT seperti itu. SPSS-nya sekarang mungkin sudah sampai 20 berapa saya sendiri sudah tidak tahu. Ya, ini kuantitatif. Terserah Anda mau menggunakan metode yang mana, kualitatif atau kuantitatif. Ada juga yang campuran. Orang lebih senang memakai mix daripada campuran. Pertama, data itu diolah secara kuantitatif, lalu dibaca secara kualitatif. Itu seperti itu ada. Sekarang yang mulai digemari yaitu. Memang waktu yang diperlukan lebih banyak. Baik, kita lanjutkan dengan yang lain. Ini teknik. Teknik merupakan cara yang digunakan untuk mencari data. Yang pertama simak, menyimak, mendengarkan pembicaraan, mendengarkan sumber data. Jadi misalnya Bapak Ibu membuat cerita lisan di daerah Pasir Koja, Bandung misalnya, mencari naskahnya tidak ada, ya datangi saja orang tua-tua itu. Yang masih ada suruh bercerita. Nah, lalu kita rekam, kita dengarkan. Itu teknik simak. Kita mencermati saja. Ya, lalu teknik rekam, catat. Ini semuanya teknik. Kuesioner, membagikan daftar tanyaan itu. Angket itu biasanya survei. Betul menurut pemikiran kita, belum tentu betul berdasarkan angket. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu melihat kuis itu yang menggunakan angket itu, makanan yang paling digemari orang Indonesia, menurut saya pisang goreng. Tapi di dalam angket itu ternyata tidak ada. Jadi benar menurut kita, belum tentu benar menurut angket. Ini angket. Lalu wawancara. Wawancara, saya yakin Bapak Ibu sudah paham, ya menanyai sumber data itu. Oleh karena itu wawancara sebaiknya disiapkan apa yang akan ditanyakan, siapkan dulu jauh-jauh dari rumah. Jangan spontan. Ya, jangan spontan, penelitian spontan nanti menghabiskan waktu untuk mencari-cari pertanyaan apa yang akan ditanyakan. Lanjutkan. Ini ada yang bertanya, suaranya putus-putus, apa masih putus-putus? Ini tadi lancar kok Pak, mungkin lancar, sinyal mereka yang kurang bagus. Oke, dari Banyuwangi bagaimana, lancar? Tadi ada yang komplain, mudah-mudahan lancar lah. Nanti kalau suara saya terputus-putus ya tinggal baca saja materinya ini. Ya, baik, saya lanjutkan dengan hasil dan pembahasan. Ungkapkan hasil pembahasan secara jelas. Lalu sajikan data yang sederhana dengan menggunakan tabel. Jadi data, terutama ini yang penelitian yang tadi kuantitatif ya. Sajikan data yang sederhana dengan menggunakan tabel. Sedangkan data yang banyak sajikan dengan grafik atau gambar. Kemudian sajikan hasil utama penelitian, kemudian diikuti data pendukung. Itu yang deduktif. Atau sebaliknya, sajikan data pendukung dan rampatkan atau simpulkan. Itu induktif. Sebaiknya penelitian itu induktif. Kan data dulu. Dari data, berdasarkan data ini, simpulannya seperti ini. Berdasarkan data ini, simpulannya seperti ini. Simpulan pertama, simpulan kedua begini, sehingga besarannya seperti ini. Seperti itu. Ya, nanti kalau deduktif, cerita panjang lebar baru itu tampaknya kurang menarik.
kami di Badan Bahasa kalau melakukan penelitian cenderung menyajikan hasil penelitian itu secara induktif. Seperti itu. Baik. Lanjutkan Bu Indah. Yang berikutnya, munculkan hasil pembahasan itu dengan kalimat yang lugas dan perlihatkan perbedaan antara hasil penelitian Anda dengan hasil penelitian rujukan. Misalnya Anda mau menulis literasi siswa berkebutuhan khusus di daerah X, tapi Anda juga mengatakan bahwa di daerah X itu sebenarnya sudah ada penulisan semacam ini, tetapi tulisan kami ini, tulisan saya ini berbeda. Nah, perbedaannya itu ditunjukkan. Ya, ya usahakan penelitian Anda harus lebih baik dari yang sudah ada. Kalau penelitian Anda ternyata tidak lebih baik dari yang sudah ada, ya cari penyebabnya seperti apa. Gitu. Kalau lebih baik dari yang sudah ada, penelitian Anda, tulisan Anda berhasil. Tapi kalau tidak, berarti itu hanya pembuktian saja. Oh iya, tulisan si ini ternyata benar, misalnya begitu. Yang berikut, pembahasan diarahkan ke hipotesis, menerima atau menolak. Dan jelaskan mengapa menerima atau mengapa menolak. Yang biasanya ada hipotesis, itu penelitian yang kuantitatif. Penelitian kualitatif, tidak ada hipotesis. Kemudian pengutipan dalam pembahasan jangan terlalu panjang. Sebaiknya disajikan dengan bahasa sendiri. Sehingga kalau yang membuat buku itu bahasanya jelek, Anda tidak ikut-ikutan nanti dimarahi oleh pembimbing itu. Kalau skripsi atau tesis ya. Ini bahasamu jelek, ini dari sononya Pak, masa mau mengatakan begitu. Oleh karena itu kalau mengutip, boleh sajikan dengan bahasa sendiri, itu kan lebih enak. Sumarsono mengatakan sastra lisan adalah, kan lebih enak membuat. Tapi kalau pendapat Sumarsono tentang sastra lisan seperti berikut. Nah, seperti berikut itu kalimat Sumarsono. Kalau jelek misalnya kalimat Sumarsono itu, Anda akan ikut kena getahnya. Ini kalimatnya jelek begini. Sebagai seorang penulis, Anda tidak bisa mengatakan, ini tulisan Sumarsono Pak, bukan tulisan saya. Oleh karena itu yang aman, pendapat Sumarsono itu Anda ungkapkan dengan bahasa Anda sendiri, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lanjutkan. Nah, simpulan. Simpulan harus merupakan jawaban atas hipotesis yang diajukan jika penelitian kuantitatif. Jangan sampai simpulan tidak menjawab hipotesis, malah cerita yang lain. Atau simpulan ternyata berisi ringkasan dari bab 3, atau ya ringkasan dari bab 3, ringkasan dari analisis. Bisa bab 3, bisa bab 3 dan bab 4. Ya. Yang penting simpulan harus merupakan jawaban atas hipotesis yang diajukan jika penelitian itu bersifat kuantitatif. Kalau bukan, ini harus menjawab tujuan penelitian. Itu di luar kuantitatif. Harus didasarkan pada fakta dalam penelitian. Oleh karena itu simpulan ya sebaiknya dari hasil analisis itu. Harus mengemukakan implikasi penelitian untuk memperjelas manfaat yang dihasilkan oleh peneliti. Implikasinya apa? Sekarang yang diinginkan oleh pemerintah kan implikasinya apa sih? Anda melakukan riset, Anda melakukan penelitian, Anda melakukan kajian. Implikasi itu kebermaknaannya apa? Kegunaan penelitian Anda apa? Ya, biasanya yang implikasinya bagus itu akan disambut dengan gegap gempita. Wah, itu bagus itu, apalagi seperti itu. Tapi kalau penelitian Anda itu hanya menghindar supaya apa? Supaya bisa naik pangkat, memenuhi target minimal membuat 4 makalah, memenuhi KUM, nah itu biasanya ya kurang menggigit.
Supaya menggigit bagaimana? Implikasi penelitian Anda itu apa? Usahakan implikasinya tadi yang bermanfaat lebih banyak. Bukan hanya bermanfaat terhadap diri sendiri, yang minimal terhadap lingkungan itu. Terhadap sekolah, terhadap masyarakat, seperti itu. Kalau terhadap negara itu terlalu besar. Ya, yang terhadap negara itu biar para pemikir-pemikir yang lain. Tapi kalau Anda bisa juga tidak apa-apa. Baik, setelah simpulan apa? Biasanya daftar pustaka. Oh, saran dulu, rekomendasi. Saran hanya yang berhubungan dengan hasil penelitian. Jangan menyarankan yang lain-lain. Hanya yang berhubungan dengan hasil penelitian. Misalnya, Anda menemukan 5 masalah berdasarkan data itu. Tetapi karena terbatasnya waktu, dana, dan sebagainya, yang bisa tergarap baru 3 masalah. Nah, 2 masalah yang belum Anda garap itu disarankan di dalam penelitian ini. Sebenarnya ada 5 masalah. Dalam penelitian ini baru 3 masalah yang telah kami analisis. Ya, lalu 2 masalah yang belum, sebaiknya dilakukan penelitian pada tahun berikutnya. Seperti itu. Bisa oleh tim itu dilanjutkan, bisa disarankan kepada tim lain atau kepada orang lain. Misalnya saya menemukan beberapa kasus di Banyuwangi, bahasa-bahasa di Banyuwangi. Ya, yang saya amati baru kosakatanya. Ternyata kosakata bahasa Jawa di Banyuwangi banyak yang tidak dipahami oleh anak-anak, oleh orang tua yang di luar Banyuwangi. Yang masalah linguistik kan bukan hanya kosakata. Ya, tapi yang baru diamati baru kosakata. Kosakata pun banyak itu. Apakah khusus kata kerja saja, verba saja, ya, atau kosakata yang digunakan oleh para penutur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang dicatat. Yang belum apa? Yang belum tentang morfologinya, tentang kalimatnya, tentang fonologinya bagaimana. Ya, sarankan saja. Aspek linguistik yang lain belum sempat kami tulis. Oleh karena itu, kami menyarankan masalah morfologi bahasa Banyuwangi, sintaksis bahasa Banyuwangi, dan fonologi bahasa Banyuwangi dapat diteliti oleh peneliti lain. Atau kalau Anda sanggup, ya akan kami lanjutkan dalam kesempatan yang berikutnya. Seperti itu. Yang berikutnya, rekomendasi ditujukan jika penelitian bersifat kebijakan. Banyak pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin negeri yang arif. Jadi ketika di suatu daerah banyak terjadi kejahatan, pemimpin itu tidak langsung menurunkan aparat untuk mencari penyebabnya, tapi meminta para peneliti di samping aparat itu, ya, itu kenapa sih selalu saja kejahatan dimulai setiap menjelang Lebaran misalnya. Apaan penelitian sosiologi, ya, bisa juga penelitian sosiolinguistik misalnya. Mengapa sih orang sana begitu? Ada juga yang di beberapa daerah di Indonesia itu kalau panen cengkeh rame-rame orang menikah. Tapi ketika masa sulit, masa paceklik, banyak orang bercerai. Nah, itu kalau dijadikan penelitian sosiolinguistik, sosiologi, antropologi, bagus ya. Nanti akan ketahuan. Terus rekomendasinya apa? Supaya tidak terjadi hal semacam ini, kami merekomendasikan hal sebagai berikut, misalnya begitu. Ya, ini saran rekomendasi. Baik, Bu Indah, lanjutkan Bu Indah. Nah, ketika Anda menulis daftar pustaka, ya, daftar pustaka ini nama buku, majalah atau surat kabar harus dicetak miring. Anda merujuk misalnya, menurut Tempo, ya disebutkan Tempo nomor berapa, bulan apa, tahun berapa.
Kalau perlu halaman dan kolom. Menurut Tempo, istilah yang benar itu bukan coronavirus, tetapi virus corona misalnya. Nah, temponya pada kata tempo itu dicetak miring bagi rujukan. Nanti di dalam daftar pustaka juga sama. Ini buku juga begitu. Pengantar bisnis, pengantar akuntansi, manusia dan budaya, KUHP, ya semua dicetak miring. Ini nama buku, majalah atau surat kabar yang dijadikan rujukan. Kalau perujukannya bukan ini, misalnya yang dirujuk itu apa? Puisi Gunawan Muhammad, puisi siapa lagi? Khairil Anwar. Ya judul puisinya itu tidak dicetak miring, tetapi diapit oleh petik ganda. Jadi selain nama buku, majalah atau surat kabar yang dijadikan sebagai rujukan, ya harus diapit oleh petik ganda. Seperti itu. Mungkin ada beberapa contoh, Bu Endah, coba silakan. Nah ini, Barmawi, Sri Rezeki. Ini pasti namanya Sri Rezeki Barmawi. Ini menurut daftar pustaka ini, semua gelar akademis tidak usah dimunculkan. Profesor, doktor, tidak usah. Ya, langsung saja nama orang. Lalu penulisannya nama yang paling ujung, nama yang paling belakang dikedepankan. Tapi kalau namanya hanya satu orang ya tidak usah dibalik. Srianto ya, satu kata, lalu dibalik Yanto Sri ya tidak. Srianto ya Srianto. Ya, ini beberapa aspek tentang permodalan pada perseroan terbatas. Ini jadikan sumber rujukan ini. Ya. Ini bukan buku, tapi yang buku ini masa depan pemanfaatan batu bara untuk tenaga listrik. Ini judul terlalu panjang. Kan lebih baik masa depan batu bara, begitu kan? Ini judul kalimat itu pasti tidak menarik. Ya ada sih orang beli karena butuh. Bisa juga ini Design of Steel Structure. Ini pasti buku ini. Yang miring-miring itu pasti buku. Pertambangan di era globalisasi dalam Jawa Pos. Ini tadi koran. Dicetak miring. Sedangkan judul artikelnya diapit oleh petik ganda. Dan seterusnya. Terus kalau mengambil pendapat orang bukan sumber primer tapi sumber sekunder itu disebutkan. Mau mengambil Bagirmanan misalnya, tapi melalui Wijaya, ya sebutkan saja ini. Hukum perseroan terbatas dalam antologi Profesor Dr. Bagirmanan, interaksi fungsi organ perseroan terbatas dan pelindungan, diterbitkan oleh itu. Ya, jadi dua-duanya ditulis, jangan hanya Wijaya saja, tapi dari sini juga disebutkan. Baik, lanjutkan Bu Indah. Laman badan bahasa belum mengatur bagaimana menuliskan laman atau website. Ini saya mengikuti saja yang sudah ada. Yang penting ditambahkan ini, diakses 20 Mei 2007. Pukul berapa? Karena mungkin kalau jamnya berbeda akan menghasilkan sesuatu yang berbeda pula misalnya. Jadi ditambah waktunya. Diakses 20 Mei 2007 pukul 21.59 menit misalnya, seperti itu. Baik, Bu Indah, kita lanjutkan saja. Ini sama, database, berita, dan jurnal. Jangan menggunakan blog untuk daftar pustaka. Biasanya tidak boleh. Karena blog itu kan pendapat pribadi, belum teruji
apa ya, kesahihannya. Karena itu baru pendapat pribadi. Jadi usahakan jangan memakai blog. Baik, lanjutkan. Ya, ini sama. Terus kalau mengutip itu ya boleh memakai kutipan langsung, boleh tidak. Dengan catatan tadi sudah saya jelaskan, kalau kutipan langsung, kesalahan dari penulis itu ya Anda harus ikut menanggung risiko. Tapi kalau Anda ubah dengan bahasa Anda sendiri, ya mudah-mudahan bahasanya lebih bagus. Nanti saya tunjukkan, saya tidak tahu itu kesalahan pengutip atau memang aslinya dari sana. Ya. Lanjutkan Bu Indah. Masih ini online, jurnal online. Ya. Masih seperti itu. Nah, sekarang sebelum ke bahasa karangan ilmiah. Itu tadi ada yang bertanya Bu Indah, apa langsung dijawab apa nunggu dulu? Bu Indah. Bapak dan Ibu sudah ada yang ingin bertanya? Sekarang terserah Pak Wisnu bagaimana Pak? Apakah akan membuka sesi diskusi? Boleh, diskusi dulu juga boleh, atau langsung ke bahasa karangan ilmiah juga boleh. Tadi di chat ada pertanyaan tadi. Yang banyak Pak. Banyak ya? Iya, mungkin nanti bisa disampaikan secara tertulis. Kami sudah membagikan formulir Google. Oke, iya. Yang ini saja yang sudah terlanjur saya baca saja. Begini, kalau penulisan kutipan itu boleh dua-duanya dilakukan, mengutip langsung pendapat orang atau pendapat orang kita ungkapkan dengan bahasa kita. Dua-duanya boleh, dicampur pun boleh, sesuai dengan kebutuhan. Kalau halamannya ingin banyak, misalnya jurnalnya membutuhkan 20 halaman, sementara Anda menulis 20 halaman susah, ya sudah mengambil dengan pendapat penulis utuh. Itu kan banyak itu. Ya, tapi kalau Anda ingin meringkas karena halamannya terbatas, misalnya hanya 10 sampai 15 halaman, ungkapkan dengan bahasa Anda saja sendiri. Itu pendapat saya loh. Jadi Anda boleh dua-duanya. Boleh mengutip pendapat orang secara langsung, boleh menggunakan bahasa Anda. Yang penting informasinya sama. Seperti itu. Baik, yang berikutnya ini bahasa karangan ilmiah. Kalau tadi materi penulisan karya ilmiah. Demikian video pembelajaran bahasa Indonesia untuk karangan ilmiah. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.